saudara yang diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, kenapa kalau kita di sini, khususnya di dalam setiap pelayanan kami, maaf kalau tempat lain kami tidak tahu. Sebelum kita ada perayaan Natal, kita ada renungan. Minggu terakhir sebelum Natal. Jadi berarti jika ada renungan, apa sih arti renungan? Kita melihat ke belakang, tahun ini apa yang telah kita kerjakan. Dan kenapa ada tema? Tema ini untuk memimpin kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Amin. Saudara, kalau tadi dikatakan bahwa Dia memperbarui kita, Dia datang memperbarukan bahkan di dalam Yeremia pasal 31 ketiga berkata, dari jauh Dia lihat. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kami memberikan renungan dengan tema Dia memulihkan kasih. Jadi kami ambil satu contoh tentang anak yang terhilang. Ya, barangkali saudara semua pendeta sudah paham. Maaf Pak Pendeta. Jadi sudah paham itu, sudah hafal itu. Tapi kita akan gali lebih jauh, ternyata inisiatif kasih datang dari Bapa. Amin. Amin. Inisiatif kasih datang dari Bapa. Berapa kali Tuhan telah menyuruh para nabi datang ke dalam dunia. Dia dibunuh, dia dicaci. Sampai dengan Yesus sendiri. Dan itu semua waktu anak yang terhilang, bapaknya menghampiri. Bapaknya berlari menghampiri. Dan saudara dan saya, kita boleh berbahagia kalau kita dirangkul oleh Tuhan. Amin. Ada saat kita dirangkul oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Sang Bapa berkata, mari berikan dia jubah yang terbaik. Oh, jubah ini nggak usah beli di Mangga 2. Apalagi belinya di mall-mall Senayan itu, sasaran lagi, waduh, udah harganya tinggi-tinggi, bisa 10 kali lipat. Sebenarnya nggak tahu belinya di mana. Tetapi justru jubah yang terbaik itu sesuai daripada buku Efesus adalah jubah keadilan, kita melakukan sesuatu dengan keadilan. Amin. Bagian dalam buku Wahyu dikatakan jubah kebenaran, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Pertama-tama memberikan kasih, Dia berikan kita jubah yang terbaik, lalu diberikannya cincin. Kasih dilambangkan dengan cincin yang tidak berbentuk. Tapi kenapa banyak rumah tangga berantakan? Ya barangkali saking nafsu kali, tempat-tempat kejahatan sipil yang kepengarahan. Sebab itu kami sering kali kedatangan di Mangga Ubi. Sedang boleh, tapi minimum bisa 6 bulan, 7 bulan. Kalau belum ada permandian dulu. Kalau permandian ada pengarahan. Sebab dalam pengarahan itu, yang terakhir setelah pengarahan kedua mempelai, maka orang tua kami undang. Supaya pada saat kejadian mereka berumah tangga, pihak ketiga tidak boleh ada yang ikut campur. Ini nggak tahu, udah jalan sendiri aja dah. Itu sudah dikatakan banyak banget. Tapi kita bersyukur di tempat ini tidak. Amin. Apalagi keluarga besar katanya. Saya katakan ya kenapa memang sampai adik kami yang di Papua pun yang kami angkat jadi pendeta, namun dia juga melayani di sana. Tapi masih sekarang sudah keluar. Tapi dia tetap melayani di sana. Itu di sana gereja Pantekosta di Papua, dan pendirinya yaitu Van Jessel juga yang dari Jepang, dan dia melayani di sana. Saudara, memang kalau keluarga ini, apalagi kalau saudara pernah ke daerah Pancoran, saudara tentu tahu itu yang namanya Euloxia. Itu salah satu perkumpulan barongsai yang sedih, dan itu salah satu orang tua ambil bagian di sana. Tapi setelah itu Tuhan lepas tanpa ada ritualisasi untuk pelepasan daripada segala mantra-mantra yang dipergunakan. Perlu kita ketahui, tidak perlu itu namanya sampai mencoba, tidak perlu itu namanya sampai mengeluarkan selain supaya dimuntahkan. Kenapa? Sebab pada saat terima Yesus, maka kuasa kegelapannya datang, pergi dengan sendirinya. Kenapa? Sebab orang tua waktu dia mantan pemain barongsai itu diisi. Itu sebabnya dia nggak pernah sampai membahayakan
sampai dia punya kaki tidak pernah patah, juga sebentar sudah diisi yang tapi setelah ditentukan demikian. Sebab itu mari setelah kita bawa menjadi bermasalah dan kembali lagi kita mengingatkan bagaimana kalau cincin itu sudah diberikan ada kasih dan keaduh diberikan kasih Kristus karena memberikan kebencian. Aduh, jangan namanya itu Tuhan, namanya juga jemaat Tuhan, hanya datang ibadah. Mari kita sama-sama cari jiwa-jiwa yang terhilang, amin. Cari siapa keluarga kita yang jauh. Jangan yang sudah ada mereka. Saya berani berkata begitu, saya sering. Sebab beberapa rekan-rekan saya pernah datang, ya rekan-rekan kami juga salah satunya yang ada di Pelopor. Ya sekarang sudah tidak alam. Tetapi pengurus juga dari sana juga, dari persatuan dari datang ke tempat kami. Sudah boleh aja, silakan. Tapi memang pada saat itu gereja belum begitu banyak, tapi kami sudah sebut ke gereja ini. Lalu saat itu saya bilang, kenapa kamu nggak ada kepastian lagi? Maaf Ayahku, pada saat itu Ayahku belum ada pelayanan di sana. Yang saya tahu bahwa ada gereja Kristus di Pangkalan Kampung Melayu. Pemerintah 19 tahun ada belum. Kata ayah mental pergi. Nah, demikian dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan firman Tuhan, mari kita lakukan. Kalau dia telah memulihkan kehidupan kita mari lakukan, kita mari kerjakan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita menangkan jiwa dengan cara melangkah. Oh, dikatakan nama kita betapa indahnya kaki yang membawa berita ke tempat lain. Dia nggak lihat sendal saudara berapa harganya. Dia nggak menilai barangkali sendal saudara dalam emasnya. Tapi yang dinilai oleh malaikat, hati yang memberitakan Injil, yang mencari jiwa-jiwa. Itu amin. Itu mari kita pada dengan firman Tuhan. Bukan setelah kita pulang kita bubar, tapi mari dengan kasih yang memulihkan kehidupan, dengan kasih Bapa kita merefleksi kehidupan kita. Sebab kasih inisiatif daripada Bapa, dan mari kita lakukan itu semua. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih baik para undangan, Bapak juga